Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah di Masjid Al-Abrar di Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat. Semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi catatan amal kebaikan, amal saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala yang bermanfaat nanti ketika kita sudah meninggal dunia. Sebelumnya saya izin menggunakan bahasa Indonesia karena saya tidak bisa bahasa Minang karena bukan orang Minang ya, orang Jawa ya. Jadi saya izin untuk menggunakan bahasa Indonesia. Judul kajian kita adalah Pesona Surga. Masya Allah. Ini ya, sebelum kita masuk ke inti dari pengajian, Ustadz mau bertanya, siapa di sini baik bapak-bapak ataupun ibu-ibu yang tidak mau masuk surga? Angkat tangan, nanti dapat hadiah uang 50.000. Nah, itu dia. Tadi kan sudah ada disebutkan tuh, ada hadiah uang. Ada nggak di sini angkat tangan yang tidak mau masuk surga, maunya masuk neraka? Ada atau tidak? Sebelah kiri, oh tidak ada. Sebelah kanan, ibu-ibu, tidak ada. Mau masuk surga semua? Masya Allah. Berarti kita sepakat nih berarti, ya. Berarti kita semua mau masuk surga, ya. Alhamdulillah. Berarti kalau kita semuanya mau masuk surga, nah sekarang kita bahas tentang bagaimana surga itu. Seperti apa nanti kalau kita sudah masuk ke dalam surga? Ya. Walaupun tentunya tidak sama dengan apa yang ada di dunia, karena Rasulullah SAW bersabda, "Ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar." Jadi surga itu ya, kita tidak pernah melihatnya, kemudian tidak pernah mendengarnya, dan juga tidak pernah terbesit di dalam hati kita. Nah, itu surga. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan secara garis besar tentang surga itu di dalam Al-Quran. Minimal insya Allah Ustaz akan sampaikan 10 ya tentang surga. Ada berapa? 10. Nah, ini dihafal ya, 10. Nanti kalau hafal, nah nanti di akhir pengajian ada pertanyaan. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan, insya Allah ada hadiahnya. Ya. Jadi yang pertama ya, tentang surga. Bahwasanya kita akan bahas tentang luas surga. Jadi surga itu luasnya seperti apa? Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tentang luasnya surga. Allah mengatakan, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin." Itu yang pertama, tentang luasnya surga. Kita orang Islam di muka bumi ini banyak. Kira-kira kalau masuk surga semua cukup atau tidak? Cukup atau tidak? Ya cukup, jelas cukupnya. Karena kata Allah, luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Masya Allah. Seluas langit dan bumi itu luasnya surga. Bisa kita bayangkan ya. Luasnya surga demikian ya. Itu yang pertama, tentang luasnya
Ya, itu dihafal tuh pertama. Pelajaran pertama. Luas surga seluas apa? Langit dan bumi. Kemudian yang kedua. Yang kedua, surga itu ada berapa tingkat? Nah, jadi surga itu tidak satu tingkat, bertingkat-tingkat. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari, beliau mengatakan inna fil jannati mi'ata darajah. Di surga itu ada 100 tingkat. Ada berapa? 100. Banyak atau sedikit? Banyak. Ada 100 tingkat. Kalau kita, rumah kita, ya di sinilah, di dusun ini paling tinggi rumahnya berapa tingkat? Berapa? Mungkin 2 tingkat. Iya. Nggak ada yang sampai 100 tingkat. Nah ini tingkatan surga itu ada 100 tingkat. A'addahallahu lil mujahidina fi sabilihi, dan Allah siapkan. Ya, untuk siapa? Untuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bainad darajatain, antara satu tingkat dengan tingkat yang lain. Nah, ini kan 100 tingkat tuh, antara satu tingkat dengan tingkat yang lain. Kama bainas sama'i wal ardi, seperti jarak antara bumi dan langit. Itu satu tingkatannya. Berarti kira-kira luas, besar, atau bagaimana? Besar ya. Nah ini pelajaran yang kedua, bahwasanya surga itu bertingkat-tingkat. Ada berapa tingkat? 100. Ya. Kemudian pelajaran yang ketiga, ya, bahwasanya surga itu punya pintu. Surga punya apa? Pintu. Bagaimana kita mau masuk kalau nggak ada pintunya? Ada pintunya. Ada berapa pintu surga? Dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fil jannati thamaniyatu abwab. Di surga itu ada 8 pintu. Jadi kalau ditanya berapa pintu surga, ada 8. Surga itu luas, 100 tingkat, pintunya ada 8. Ya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fiha babun yusamma ar-rayyan. Satu pintu ada yang namanya pintu ar-rayyan. La yadkhuluhu illa as-shaimun. Yang bisa masuk surga ar-rayyan adalah orang-orang yang ahli puasa. Bisa masuk surga lewat pintu ar-rayyan. Ya. Kalau ditanya ada berapa pintu surga, Bapak Ibu? 8. Salah satu namanya apa? Ar-rayyan. Ya. Makanya kalau bagus tuh, kalau punya anak namanya ar-rayyan. Nah, bagus tuh. Yang sekarang lagi ibu-ibu lagi hamil, ya, atau punya cita-cita pengen punya anak lagi, nah itu ar-rayyan. Nah, itu bagus tuh, pintu surga. Nah. Kemudian pelajaran yang keempat, bangunan di surga. Nanti bagaimana bangunan di surga itu? Kalau kita bangunan di dunia dari apa? Kalau kita mau bangun rumah dari papan, kayu, dari apa lagi? Batu bata, dari batu, pakai semen, ya, kemudian pasir dan lain sebagainya. Nah, di surga bagaimana bangunannya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ditanya, suila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kaifahiyya adil jannah. Rasulullah ditanya tentang surga, bagaimana surga itu? Maka beliau mengatakan, man yadkhulul jannah yahya la yamut. Jawaban Rasulullah, orang yang masuk surga hidup terus, nggak mati-mati. Kalau kita mau hidup terus, kita masuk surga. Kalau di dunia hidup sementara atau selamanya? Sementara.
Ya, nanti kalau kita pengen hidup selamanya masuk surga. Ya. Kemudian wayan anu la yab'as. Di surga itu akan terus dapat nikmat, nggak ada susah. Kalau kita pengen hidup tidak susah, masuk surga. Di dunia kita ada susah atau tidak? Oh, ada. Kadang mau makan tidak ada berasnya. Ya, suami belum pulang, belum lagi beli bumbunya, belum lagi beli ya sambalnya, nggak ada, susah. Belum lagi mikirin SPP anak sekolah, belum lagi mikirin utang, ada arisan, banyak. Susah itu. Kadang diuji dengan ini, diuji dengan itu, belum lagi kita sakit, berobat lagi, keluar duit, susah. Kalau di dunia itu hidup susah. Tapi kalau pengen tidak susah, di mana hidupnya? Di surga. Di surga tidak ada rasa susah, yang ada hanya senang terus. Ya. Kemudian wala tabla siyabuhu. Nanti di surga itu bajunya tidak kotor. Bajunya di surga nanti ibu-ibu tidak perlu cuci baju. Enak atau tidak? Enak atau tidak? Ya enak. Sekarang baru satu kali pakai langsung dicuci. Ya kalau ada mesin cuci terbantu. Tapi ada sebagian tidak punya mesin cuci, pakai tangan. Capek. Kira-kira nyuci itu capek atau tidak? Capek. Apalagi yang dicuci, ya ibu-ibu itu cuci bajunya bapak-bapak, anaknya banyak. Ya, banyak yang dicuci, capek. Nanti di surga tidak ada baju yang bau, ada, wangi terus. Ya, nggak perlu ibu-ibu pakai minyak wangi, pakai semprot-semprot bapak-bapak, nggak perlu, wangi terus. Lalu kemudian wala yubla syababuhu. Kata Rasulullah SAW, di surga tidak ada orang tua. Ayo, nanti orang tua itu tidak masuk surga. Karena di surga tidak ada orang yang tua. Di surga nanti hanya ada orang-orang yang muda. Jadi sekarang Bapak Ibu yang sudah tua-tua, sabar. Nanti di surga kembali muda. Ya, sabar aja dulu. Nggak apa-apa, dinikmati. Ya. Nanti semua, ya, dalam riwayat yang lain nanti semua orang-orang tua di surga umurnya kembali lagi, ya, menjadi umur-umur pemuda. Pemuda itu ya, di bawah 40 tahun. Nah, makanya kalau umurnya masih 40 tahun ke bawah masih muda. Tapi kalau sudah 40 tahun ke atas sudah mulai tua. Ya, jadi nanti di surga tidak ada orang tua, yang ada hanya pemuda-pemuda. Ibu-ibu yang sudah tua nanti umurnya dikurangi, ya, jadi pemuda lagi, pemuda dan pemudi. Lalu kemudian kila ya Rasulullah, ditanya lagi, ya Rasulullah, kaifa bina'uha, bagaimana bangunan di surga, bagaimana bangunan? Nah, ini pembahasan kita. Beliau menjawab, qala labinatun min fitnah. Rasulullah SAW mengatakan, ya, batu batanya dari perak. Ada nggak di sini rumahnya batu batanya dari perak? Ada atau tidak? Nggak ada. Dari tanah liat yang ada. Kemudian walabinatun min dahab. Ya. Ada juga yang dari emas. Waduh, kalau batu batanya dari emas, kira-kira kaya atau tidak? Kaya atau tidak? Ya kaya lah. Ya. Jadi kalau orang ibu-ibu kan biasanya yang suka emas itu ibu-ibu, ya, karena memang fitnah ujian bagi ibu-ibu yaitu emas itu dan perhiasan itu. Ya, makanya ibu-ibu kalau lagi ngambek langsung diajak ke toko emas, insya Allah nggak ngambek. Benar atau tidak ibu-ibu? Benar lah. Ya. Ya, kalau lagi berantem sama suaminya, nah, suaminya harus punya trik. Ayo kita ke toko emas, tak beliin 1 kilo, nah, gitu. Itu insya Allah nggak ngambek lagi.
Kalau ada orang rumahnya yang batu batanya dari emas, itu orang kaya itu. Ya, betul-betul kaya. Nah, seperti itulah bangunan di surga, batu batanya dari emas. Lalu kemudian milatuha miskun, ya, adukan semennya. Kalau sekarang kan kita pakai air biasa ya, air selang, ya, air keran untuk adukan semen. Nah nanti di surga adukannya itu dari misik, minyak termahal di dunia, misik. Ya, subhanallah, wangi, mahal harganya. Ya, itu adukan semennya. Lalu kemudian wahasbauha al-lu'lu' wal yakut. Ya, kata Rasulullah SAW, kerikilnya nanti di surga mutiara dan permata. Masya Allah. Kalau sekarang kita mungkin hanya bisa membayangkan, ya, nggak bisa beli, ya, karena nggak punya duit. Bisa beli mutiara dan permata yang harganya mahal. Itu nanti di surga kerikilnya, ya, itu dari mutiara dan permata. Lalu kemudian waturabuha az-za'faron, ya, pasirnya atau tanahnya dari za'faron, ya, salah satu jenis juga wangian juga, jadi harum. Jadi di surga itu tidak ada bau, tidak ada ceritanya di surga kok ada bau, tidak ada, wangi. Ya, itu pelajaran yang keberapa? Keempat, tentang bangunan di surga. Kira-kira bangunan di surga batu batanya dari perak dan emas. Kemudian adukan semennya dari mesik. Lalu kemudian kerikilnya permata dan mutiara. Pasirnya dari za'faron, sejenis minyak wangi. Itu pelajaran yang keempat. Kemudian yang kelima, ya, nanti di surga ada pasar, ya. Jadi jangan khawatir ibu-ibu yang senang ke pasar. Di surga nanti juga ada pasar, tapi nggak setiap hari ke pasarnya, ya. Setiap hari apa? Kita simak hadis dari Nabi Muhammad SAW. Rasulullah mengatakan, Inna fil jannati lasuqan. Nanti di surga ada pasar, tapi bukan kayak pasar tradisional, bukan. Ya, ya'tunaha kulla jum'atin. Nah, kita nanti ke pasar setiap hari Jumat. Nah, kayak hari ini nih, hari Jumat. Nah, itu waktunya ke pasar nanti kalau kita masuk surga. Ya, ngapain? Ya, wallahu a'lam, terserah. Ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, fatahubbu rihul syamali fatahsu fi wujuhihim wa thiyabihim fayasdaduna husnan wa jamalan. Kalau bapak dan ibu menuju ke pasar, kena angin dari kanan, dari kiri, itu semakin menambah kegantengan dan kecantikan. Subhanallah. Kena angin, pas kita menuju ke pasar nanti di surga, itu tambah ganteng, tambah cantik. Kalau sekarang kita di pasar di dunia, ayo, kalau kena angin tambah apa? Kemudian kita, ya, apa, di pasar itu banyak bau ikan, bau apa ya? Pulang dari pasar bau apa? Bau apa kira-kira? Ya bau ikan, ya bau sayur, bau ini. Nanti di surga tidak ada bau-bau, tidak ada. Yang ada tambah ganteng, tambah cantik. Ya, makanya nanti istrinya apa? Cinta. Ya. Lalu kemudian fayarji'una ila ahlihim wa qad isdadu husnan wa jamalan. Kemudian kembali dia ke rumahnya, ya, rumah di surga, menemui istri-istrinya, dia dalam kondisi wajahnya ganteng dan cantik. Ya. Fayaqulu lahum ahluhum wallahi, maka ya keluarganya mengatakan, demi Allah, laqad isdattum ba'dana husnan wa jamala. Sungguh demi Allah, engkau wahai suamiku, engkau wahai istriku, tambah ganteng, tambah cantik. Masya Allah. Ini kalau kita ke pasar dan pasarnya di surga.
Kemudian fayaquluna wa antum wallah, kamu juga demikian. Ya, jadi yang pelajaran nomor 5, nanti di surga ada apa? Pasar. Kita datang setiap hari apa? Jumat. Ya. Kena angin ketika kita pergi ke pasar, tambah jelek atau tambah buruk? Tambah cantik, tambah cantik. Masya Allah, luar biasa. Ya. Pengen masuk surga nggak? Kok nggak semangat? Pengen atau tidak? Ya harus pengen lah. Ya. Kalau masuk neraka, nggak ada yang kayak gini, nggak ada ceritanya ganteng, nggak ada ceritanya apa? Cantik. Yang ada jelek terus karena dibakar terus, ya, dipanggang. Ya, ini mengerikan. Kemudian pelajaran yang keenam, apa sih makanan ahli surga? Kira-kira apa? Kira-kira makanan ahli surga itu? Ayo, kira-kira makanan paling enak di tanah Minangkabau apa? Rendang. Rendang itu daging apa? Sapi. Ibu-ibu suka apa? Biasanya apa? Ikan. Jengkol. Waduh, jengkol. Bau jengkol. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, ini tentang makanan penduduk surga. Dalam Al-Qur'an disebutkan, walah mitoirin mimma yastahun. Makanan penduduk surga itu adalah burung, daging burung. Masya Allah. Kira-kira burung apa? Ya burung apa saja. Ya, ada nggak burung yang paling mahal yang dimakan dagingnya? Ada. Ya, saya waktu di Kairo itu pernah dibelikan orang, karena kalau beli sendiri nggak mampu. Pernah dibelikan orang itu makanan burung dara, dimasak enak sekali. Ya, dan harganya mahal. Ya, jadi burung dara di dalamnya itu dikasih daun dan nasi, beras. Jadi kita makannya itu nasinya itu dari dalam burung, terus dagingnya kita makan, masya Allah, lezat. Ya. Dan itu makanan penduduk surga, daging burung. Ya. Coba kalau kita pengen merasakan, mencicipi jadi penduduk surga, besok beli burung masak. Itu deh, masak rendang. Bisa nggak? Rendang burung. Gitu. Kemudian, itu tadi di surat Al-Waqiah. Tadi disebutkan oleh Allah surat Al-Waqiah, makanan penduduk surga. Lalu kemudian yang ketujuh, pelajaran yang ketujuh, buah-buahan di surga. Apa saja buah-buahan di surga? Ya, maka Allah mengatakan masih dalam surat Al-Waqiah, wa faqihatin mimma yatakhayyarun. Ya. Di surga nanti bisa milih buah-buahan apa saja yang kita maui. Yang kita nggak bisa beli di dunia, di surga bisa. Kira-kira kita nggak bisa beli apa di dunia? Mau buah apa tapi mahal, nggak bisa beli. Apa kira-kira? Insya Allah bisa semua ya. Di sini buah-buahan murah-murah, alhamdulillah. Ya. Mungkin ada buah-buahan yang mungkin harganya mahal gitu ya. Kalau di Arab Saudi, ya itu pernah saya beli durian. Ya, itu cuma isinya tiga segini. Itu harganya 45 real. Isi tiga biji, bukan 3 durian. 45 real. Itu setara kira-kira 250.000. Mahal atau murah? Mahal atau murah? Ya mahal. Di sini Sumatera Barat durian berapa? 30.000. 30.000 satu lagi, ada dagingnya banyak. Ya, subhanallah. Nah itu buah-buahan. Lalu kemudian kita bisa memetik buah-buahan. Ya. Allah mengatakan dalam surat Al-Insan, ya, wadaniyatan alaihim dhilaluha wa dhullilat kutufuha tadlilah. Allah mengatakan bahwasanya nanti pohon-pohon yang menumbuhkan buah-buahan di surga itu dekat-dekat. Sekarang kalau kita mau
metik durian, itu pohonnya tinggi atau dekat? Itu bisa nggak kita metik sendiri? Nggak bisa. Jadi nunggu harus ada yang panen, ya atau tidak? Iya. Tapi nanti kalau di surga nggak perlu nunggu orang panen, bisa metik sendiri karena pohonnya dekat, bisa langsung kita ambil. Buah apa lagi yang tinggi selain durian? Kelapa. Oh, kelapa, nggak perlu manjat. Nanti pohon kelapa itu dekat, tinggal kita petik kelapanya, tinggal kita buka, minum, dikeruk, makan. Apalagi yang tinggi? Rambutan. Tinggi ya rambutan ya. Ya. Ah, itu nggak perlu kita manjat. Apalagi yang tinggi? Semangka. Tinggi nggak semangka? Oh ya enggak lah, semangka mah sudah rendah dia. Mangga, mangga. Apalagi? Manggis. Manggis tinggi. Tinggi ya, manggis tinggi. Apalagi? Apokat. Apokat tinggi. Itu semua bisa kita petik tanpa memanjat nanti di surga. Wadaniyatan. Ya. Dan wadullilat kutufuha tadlilah. Selain dekat, kita juga mudah memetiknya. Lalu kemudian apa kata Allah dalam surat dalam surat Al-Waqiah? Wa faqihatin katsira. Buah-buahannya ada terus, nggak ada habisnya. Kalau di dunia ada musimnya, ya atau tidak? Ada musimnya. Kalau semangka 3 bulan sekali harus nanam lagi. Enggak, di surga enggak ada terus. Durian ada musimnya atau tidak? Ada. Musimnya sekarang berarti musim, enggak musim ya enggak ada. Tapi di surga enggak ada yang namanya musim-musiman. Ada terus, buahnya banyak. Lalu kemudian apa kata Allah? La maqtu'atin wa la mamnu'ah. Buahnya tidak berhenti-berhenti dan juga tidak terlarang kita panen terus. Ya, jadi tidak ada namanya musim panen, nggak ada. Panennya terus. Kalau musim panen kan berarti ada musim nggak panen. Ya, nah itu di surga nanti buah-buahan. Ya, kita bisa pilih buah-buahan apa saja, dekat, ada terus, kita bisa ngambil sepuasnya, gratis nggak bayar. Masya Allah. Sekarang kalau kita masuk ke kebun, kemudian kita disuruh untuk ngambil sepuasnya, susah juga. Ya. Itu pelajaran nomor 7. Berarti masih kurang 3 pelajaran lagi. Ya, kurang 3 pelajaran lagi. Pelajaran yang ke-8. Ya, minuman ahli surga. Apa sih minuman ahli surga? Minuman penduduk surga itu apa? Apakah air putih ataukah yang lain gitu ya? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya, di dalam surat Al-Waqiah, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafira. Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang yang saleh, ya al-abrar, ya seperti nama masjid ini, orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, ya, yaitu minum dari gelas yang berisi minuman yang campurannya adalah air kafur, ya, air kafur yang wangi. Nah, itu nanti minuman penduduk surga. Jadi airnya wangi. Nah, kalau sekarang di dunia kita minum air wangi, keracunan, ya atau tidak? Coba minum air campur sabun, wangi juga, tapi kalau kita minum keracunan, mati, berbuih. Tapi di surga tidak, wangi dan tidak meracuni, ya, malah seger. Lalu kemudian yasrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira. Ya, kemudian hamba-hamba Allah ya azza wa jalla, tentunya orang-orang yang saleh, minum dari ya surga tersebut, ya, dan airnya mengalir, ya, seger, berarti dari sumbernya.
Jadi bukan air yang menggenang, tapi airnya mengalir. Ya, kalau air mengalir berarti baru. Ya, bukan air yang lama, bukan air yang tersimpan, mengalir terus. Setiap kita minum kita dapat yang paling segar, fresh. Ya, subhanallah. Jadi itu minuman penduduk surga. Kemudian Allah juga mengatakan wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila ainam fiha tusamma salsabila. Allah mengatakan di dalam surga itu mereka diberi minum yang ada campurannya campuran jahe. Nah, makanya wedang jahe itu minuman penduduk surga. Masya Allah. Siapa yang suka wedang jahe? Bapak-bapak biasanya suka ya? Itu belajar jadi penduduk surga. Nanti pulang ke rumah minta buatin sama istrinya, Bu, buatkan wedang jahe. Ya, siap-siap jadi penduduk surga. Latihan gitu. Tapi jangan cuma itu, tidak mau sholat. Cuma pengennya wedang jahe tapi tidak sholat, gimana mau masuk surga? Ya. Nah kemudian itu pelajaran yang keberapa? Ke-8, kurang 2 lagi. Ya, yaitu di surga yang ke-9 nanti ada sungai. Ya, jadi di surga nanti itu ada sungai. Masya Allah. Kita kalau lihat sungai jernih, kita senang atau tidak? Senang. Iya, dan itulah kadang tempat wisata. Itulah tempat wisata tuh. Ada sungai-sungai, ada batu-batu, jernih airnya, dingin. Ya. Dan itulah yang dicari oleh wisatawan-wisatawan itu. Ya, Allah mengatakan mathalul jannati allati wa'idal muttaquna fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharum min khamrin ladzatin lisyaribin wa anharum min asalin musaffar wa lahum fiha min kulli thamarati wa maghfiratun min rabbihim kaman huwa khalidun fin nari wa suqu ma'an hamiman wa qatta'a am'a'ahum. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an surat Muhammad ayat 15. Perumpamaan ya, penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi syarat masuk surga harus bertakwa, beriman. Ya. Yang di dalamnya ada sungai-sungai. Nanti di surga itu ada sungai-sungai. Dari air yang tidak ada berubah rasa, nggak ada. Ya. Dan baunya, ya, dan tidak bau. Ya. Airnya rasanya enak, tidak bau. Lalu kemudian sungai-sungai dari air susu. Jadi juga ada sungai yang airnya itu memang air susu. Lalu kemudian tidak berubah rasanya. Susu, yang namanya susu ya enak. Lalu kemudian sungai-sungai yang airnya itu khamr. Itu dia, khamr. Kalau sekarang kita di dunia haram kita minum khamr, bir yang memabukkan, minuman yang memabukkan, ya, tua, haram hukumnya. Kalau di dunia, nanti di surga halal, bahkan ada sungai khusus yang mengalirkan khamr, bebas, mabuk bebas di surga. Tapi di dunia haram, sabar. Nggak apa-apa, nggak mabuk di dunia, nanti mabuk di surga. Gitu. Lalu kemudian ada sungai-sungai yang mengalir di dalamnya madu. Masya Allah. Udah khamr, susu, madu lagi. Dan ini bukan madu yang kaleng-kaleng, bukan madu yang dikasih gula, bukan, madu asli. Yang manisnya luar biasa. Madu asli itu kalau dikasih ke bibir yang sariawan langsung sembuh. Itu madu asli. Tapi kalau kita beli madu kok dikasih bibir yang sariawan seminggu nggak sembuh-sembuh, berarti madu palsu, malah tambah sakit. Nah, itu kebanyakan apa? Gulanya.
daripada madunya. Madunya 1 tetes, gulanya 1 kilo. Ya. Akhirnya bukan jadi obat, malah jadi penyakit. Nah, ini tidak di surga, nanti ada sungai mengalir yang isinya madu, subhanallah, madu asli. Dan madu paling mahal itu madu dari Yaman. Ya, dikatakan dengan madu sidr. Ya, itu harganya bisa 1 kilo mungkin ya sekitar 1 juta lebih. Ya, kira-kira. Mahal harganya. Tapi khasiatnya luar biasa. Enak juga. Lalu kemudian pelajaran yang terakhir, ya, dari pelajaran yang bisa kita ambil, bagaimana surga itu, maka nanti kita akan bisa mendapatkan kenikmatan yang paling nikmat. Tidak pernah kita merasakan kenikmatan itu sebelumnya, yaitu bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selama ini kita sujud kepada Allah, yang selama ini kita terus berdoa kepada Allah. Kita nanti di surga bisa bertemu, bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nanti wajah-wajah mereka, wajah-wajah kita penduduk surga insyaallah itu berseri-seri. Ya, karena apa? Karena melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi ini 10 pelajaran tentang surga yang bisa kita sampaikan. Ya, sudah terbayang nggak bagaimana surga? Indah atau tidak? Enak atau tidak? Enak. Kita bayangkan saja sudah apa? Pengen kita masuk ke surga. Tapi pembahasan yang terakhir, bagaimana bisa masuk surga? Nah, ini menjadi PR kita. Ya, bukan hanya tadi membuat wedang jahe, bukan. Masuk surga itu minimal 4 syaratnya. Minimal apa? 4 syaratnya. Kalau salah satu hilang, nggak bisa masuk surga. Yang pertama syaratnya harus beriman kepada Allah. Iman itu syarat untuk masuk surga. Makanya orang kafir nggak iman masuk surga atau tidak? Nggak masuk. Nggak ada yang namanya orang kafir juga masuk surga. Nah, itu nggak benar, itu salah. Yang masuk surga orang yang beriman. Ini syarat pertama. Kemudian yang kedua, bukan hanya beriman, tapi juga beramal soleh. Beramal soleh ada 2, hubungannya dengan Allah, hubungannya dengan manusia. Hablum minallahnya baik, hablum minannasnya baik. Contohnya, hablum minallah, jaga sholat. Contohnya, jaga sholat. Ya, menunaikan ibadah haji jika mampu. Hablum minallah, zikir, berdoa. Ya, hablum minallahnya dijaga, amal soleh. Hablum minannasnya juga baik. Enggak ghibah, enggak hasad, enggak iri, enggak dengki, enggak mencaci maki, enggak mendolimi, enggak hutang, kemudian enggak bayar, ya, tidak memukul. Hablum minannasnya baik. Ya, dijaga. Menunaikan zakat, karena itu adalah berkaitan dengan hak manusia. Sedekah, nah itu hablum minannas. Kemudian yang terakhir, tidak zalim. Syaratnya agar kita bisa masuk surga, tidak boleh zalim kepada orang. Baik, ya, lebih baik kita dizalimi daripada kita mendolimi. Ingat tuh kaidahnya. Lebih baik kita didolimi, nggak apa-apa. Ada orang utang, kita kasih utang tapi tidak bayar. Akhirnya kita terdolimi. Ya sudah, daripada kita yang utang kita nggak bayar. Bahaya, menjadi penghalang masuk surga. Ya. Ada berapa tadi syarat masuk surga? 4. Apa yang pertama? Apa yang pertama? Iman. Berarti kalau nggak iman nggak mungkin masuk surga. Kemudian yang kedua apa?
amal soleh. Berhubungan dengan siapa? Dengan Allah. Contohnya sholat. Kalau pengen masuk surga, jaga sholat, jangan sampai gak sholat. Apapun kondisi kita, walaupun kita sakit, walaupun kita berpergian safar, tetap jaga sholat dimanapun. Karena tidak ada yang namanya syariat keringanan menggugurkan sholat, nggak ada. Sampai-sampai kalau kita nggak bisa sholat berdiri, kita sholat sambil duduk. Nggak bisa sambil duduk sambil tidur berbaring. Nggak bisa sambil tidur isyarat. Saking pentingnya sholat, nggak bisa isyarat disolati, berarti sudah mati. Yang ada hanya keringanan kalau kita musafir. Yang 4 rakaat boleh dikosor jadi 2 rakaat, boleh dijamak zuhur sama asar, maghrib sama isya, subuh sama duha. Oh nggak ada, ya subuh nggak ada. Jadi yang bisa dijamak hanya zuhur dan asar, maghrib dan isya. Yang bisa dikosor hanya sholat yang 4 rakaat. Zuhur 4 bisa jadi 2, asar 4 jadi 2, maghrib 3 jadi 1,5. Yang nggak ada, nggak bisa jadi 1,5. Subuh dikosor jadi berapa? 1. Nggak ada. Jadi yang ada hanya sholat yang 4 rakaat saja. Nah itu hubungannya kita dengan Allah. Kemudian hubungan kita dengan manusia dicontohkan di dalam Al-Quran itu, ya, mengeluarkan zakat, sedekah. Karena tabiat manusia itu pelit. Tabiat manusia, sifat dasar manusia itu pelit, tidak mau keluarkan hartanya. Tabiatnya itu menahan hartanya, disimpan. Ya, apa kata Allah dalam Al-Quran? Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan suka mengeluh. Idza massahu syarru jazua. Jika dikasih musibah tambah mengeluh. Wa idza massahul khairu manu'a. Jika dikasih kelebihan harta, kasih kelebihan rezeki, manu'a, pelit, tidak mau mengeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu tabiat manusia. Makanya kita tidak boleh pelit. Hubungannya sesama manusia harus baik. Kemudian syarat yang keempat apa? Tidak zalim. Tidak zalim, nggak boleh zalim. Sama siapapun nggak boleh. Ya. Kalau kita dizalimi, oke, nggak apa-apa. Nggak di dunia, nanti kita dapat balasan nanti di akhirat. Ya. Kalau kita punya dosa kita diambil, ya, sama dia. Ya, alhamdulillah berkurang dosa kita. Ya, kita dapat aliran pahala dari orang-orang yang mendolimi kita. Tapi jangan sampai kita dolim. Dolim itu banyak. Bisa dolim dengan lisan, mencaci maki itu tadi. Ya, ada tetangganya beli sepeda motor baru, nggak terima dia. Awas ya, nanti ya sepeda motornya nanti tak rusak. Dia nggak terima, iri dia, karena dia belum bisa apa beli sepeda motor. Ada tetangganya bangun rumah, iri, habis itu apa, semennya diambil, dibuang ke sungai. Kenapa? Karena dia nggak bisa bangun rumah, iri. Nah itu zalim, nggak boleh. Kalau kita melihat nikmat pada tetangga kita, saudara kita ucapkan apa? Barakallahu fiik, semoga Allah berkahi. Nanti kita akan mendapatkan nikmat yang sama insya Allah. Asalkan kita doakan, jangan malah apa? Kita iri, kita dengki, kita benci, nggak boleh. Ya, itu nanti bisa menghalangi kita untuk masuk ke dalam surga. Baik, pengajian kita selesai. Terakhir yaitu tanya jawab. Nah, siap ditanya? Siap ya? Tadi pelajaran tentang surga ada berapa?
10. Syarat masuk surga ada berapa? Kira-kira ibu-ibu, ini ibu-ibu dulu ya, ada nggak yang bisa menyebutkan tentang surga? Ibu-ibu ya, cepet-cepetan ya, angkat tangan ya. Hadiahnya 50.000, lumayan. Besok buat belanja ya di Shopee. Nah, di pasar atau dia ya wedang jahe gitu ya. Siapa yang bisa menyebutkan tentang surga? 3 ibu-ibu, 3 pelajaran tentang surga. Bisa nggak? Ayo cepet-cepetan, angkat tangan dulu. Itu ibu-ibu itu. Ya. Dikasih mic mungkin. Silakan sebentar Bu ya. Masya Allah. Ini siap-siap dapat hadiah ini Bu ini. Nggak boleh rapat ya, tidak boleh. Tidak boleh rapat ya. Ibu mau dijawab, ayo. Ada 3 ya, Ustadz minta 3 ya. Oh, mic-nya nggak bisa. Coba mic-nya. Panitia, mic-nya. Di atasnya. Mic-nya nggak mau. Oh bisa. Tiga ya. Ini 50.000. Bismillahirrahmanirrahim. Surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Masya Allah, betul? 2. Betul. Surga itu mempunyai 100 tingkat. Jaraknya antar satu tingkat ke tingkat lain berapa? Jaraknya satu tingkat ke tingkat lain seluas sejauh sejarak bumi dan langit. Masya Allah, bagus. Yang ketiga, surga itu mempunyai pintu 8. Salah satu namanya? Pintu. Salah satu namanya Ar-Rayyan, yang dimasuki oleh orang ahli puasa. Masya Allah. Ya, semoga ibu bisa masuk surga. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Dan semuanya yang ikut pengajian ini insya Allah masuk surga. Amin. Amin. Mau hadiah ibu? Satu lagi, ibu-ibu lagi ya. Oh, bapak-bapak ya, bapak-bapak. Khusus orang sini ya, bukan santri ya. Sebutkan 3 lagi pelajaran tentang surga. Bapak-bapak, kan tadi sudah 3. Ini Ustadz minta 3 lagi yang belum disebutkan tentunya. Ini bapak-bapak ini ya, bapak-bapak mana? Ayo bapak-bapak, monggo. Warga. Ayo Pak, pelajaran tentang surga. Lumayan ini buat beli wedang jahe. Oh, bandrek ya. Wah, itu berarti campurannya udah banyak. Ayo Pak. Bapak-bapak, nanti saya tunjuk ya. Bapak-bapak. Udah, pertanyaannya saya ubah. Ya, bapak-bapak yang harus jawab.
Sebutkan 4 syarat masuk surga. Mudah tuh. Ayo, mana bapak-bapak? Ayo, ini sudah bisa nih. Oh, Masya Allah. Nah, ini semangat ini. Ini mewakili dusun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 4 syarat masuk surga. 1. Beriman. Berarti kafir maksudnya? Nggak masuk. Masuk ya. Yang kedua, beramal soleh. Beramal soleh. Beramal soleh ada berapa? Ada 2. Ada 2. Hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Contohnya hubungan dengan Allah. Kita harus sholat. Sholat. Ya. Manusia, hubungan dengan manusia. Harus rajin sedekah. Sedekah, bayar zakat. Zakatnya. Yang terakhir. Yang terakhir, kongsi. Nanti 40 10. 40.000 10.000 ya. Bagi 2. Hah? Oh, kurangi hadiahnya. Gimana? Saya nggak mau lah orangnya dia. Zalim nanti saya. yang keempat, tidak zalim. Tidak zalim. Apa contohnya zalim? Apa contohnya? Kalau orang berhutang sama kita, kena bayar, biarkan aja. Kita harus ikhlas. Ikhlas ya. Yang penting jangan zalim. Dizalimi nggak apa-apa ya. Lebih baik kita dizalimi orang daripada kita menzalimi. Ya. Tapi kalau bisa kita tidak zalim, semua orang bagus. Satu lagi saja, satu lagi habis. Habis ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat pengajian kita. Semoga semuanya jamaah yang datang kajian di Masjid Al-Abror masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala melalui 8 pintu. Insya Allah 100 tingkat, luasnya seluas bumi, buah-buahannya ada, sungai-sungainya ada, Masya Allah, bangunannya dari emas, ya, dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, kurang lebihnya mohon dimaafkan, ya, kalau ada salah kata. Semoga kita dipertemukan kembali, kalau tidak di dunia, dipertemukan di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan kepada DKM Masjid Al-Abror, para panitia, ya, Ustaz Rahman dan pembina Yayasan Syamil, ya, dan semuanya jamaah yang hadir. Jazakumullahu khair, terima kasih banyak. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.